Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham requestan dari teman-teman di Telegram. Kita langsung saja ya ke saham pertama, ada Amar. Amar ditutup di harga 252 dengan perubahan harga minus 6,07%. Kalau dari volume, dia breakout volume MA dan cukup tinggi. Bandar lokal ini kembali jualan dan makin deras. Bandar asing juga jualan. Kalau kita lihat hari ini Amar di big distribusi, yang jualan MG, AK, LG, MI, yang beli NI, YP, JPSQ. Ini MG distribusinya gila-gilaan banget ya. Dan ya dibuat ARB sama MG. Dan nampungnya kecil-kecil. Oke, untuk Amar karena ini masih ARB, coba nanti harus dilihat apakah dia bisa bertahan di 242 atau enggak. Kalau dia jebol 242, ya bisa drop lagi sampai 200-an. Ya, ini dia benar-benar dibanting sama MG dan kalau ini potensinya masih turun dulu sih karena orang takutnya panic selling. Gitu. Ya, ini juga nggak tahu MG punya barang di mana ya. Saya belum trace. Cuma ya ini memang masih down dan dia bentuk penan, ini masih turun lagi. Ini harus segera bisa kembali naik ke 274 baru bagus untuk Amar. Kalau seperti ini masih jelek ya indikator. Jadi kalau harus cut loss lah, ini udah ngeri. Soalnya ini strong support ini di sini. Nah, ini aja dijebol juga. Ya, tunggu di 242. Nih. Ya, untuk Amar. Kita lihat di sini ada pantulan atau enggak. Baik, selanjutnya ada Friend. Friend ditutup di harga 93 dengan perubahan harga minus 2,06%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada sedikit up dari volume sebelumnya. Tapi bandar lokal ini udah 4 hari terus lanjutin jualan. Asing hari ini akum. Kalau kita lihat Friend, dia kemarin di big distribusi, yang jualan CP, CC, DREP, yang beli SQ, AZ, PD, EMP. Ini CP distribusinya kenceng banget. Ya, jadi yang nampungnya juga kecil-kecil. Wah, ini untung nggak dibikin ARB gitu ya. Dan ya, Friend, kalau di stock dictionary kritis, udah mepet, cut loss-nya kita di bawah 92. Ini di sini kita spekulasi ada MA60 yang nahan. Ya, kalau besok hijau, nah ini justru lumayan menarik. Kenapa? Dia jadi bikin double bottom. Ini kan tadi potensi penan ya, begitu break lanjut. Nah kalau dia besok hijau dan nggak jebol, nah ini potensi double bottom rounding bisa lanjut naik. Seperti itu. Nah, nih saya tandain dulu. 1 terus 2. Ini ya, dengan topnya di sini, rounding lagi. Kalau dia nggak jebol di MA60 ini dan 93, ini harusnya kuat sih di sini. Harusnya kuat. Ya memang wajar ini taking profit ya, mungkin barang dari bawah, mereka juga udah akumulasi dari bawah nih. Dari sini mereka akumulasi. Nah, ini taking profit. Tapi kalau besok ada yang akum lagi ya bisa lanjut nih untuk Friend. Lanjut, selanjutnya ada Asa. Asa ditutup di harga 212 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume makin tipis, makin sepi. Bandar lokal ini masuk, bandar asing masuk tipis juga. Asa di normal akumulasi, yang beli AZANGSQ, yang jualan XAROYPCP. Boleh statusnya normal akumulasi, tapi harus dilihat volumenya. Jadi normal akumulasi di sini ini ya sebenarnya kecil sekali ya, gak ada rasanya. Oke, kalau secara teknikal Asa masih saya sampaikan selama di atas 208 masih oke. Jadi begitu Asa nyentuh 208, coba aja entry. Ya, kalau coba entry naik itu udah cuan.
ya, entry 208 cuan. Jadi ini di tektokin aja kalau asa, kalau emang suka di asa ya, tektokin dulu. Saya ngeliatnya ini sih belum ada yang akumulasi ini loh, jadi masih agak rawan. Tapi memang asa begitu ada volume ya sukanya tiba-tiba terbang, sukanya naik gitu kan. Nah ini tapi ya selama 208 kalau saya masih oke. Ya kapan ininya ya belum tahu nih, kadang kan suka tiba-tiba muncul aja handle terbang terbang, cuma kayaknya sih di area sini lah ya, minggu depan lah mudah-mudahan ya, biar nanti dia ada ini. Makanya kalau asa kayak kemarin gini tinggi nih harusnya udah dijual lumayan ya, ikutan cuan. Baik, selanjutnya ada kios. Kios ditutup di harga 436 dengan perubahan harga positif 0,46%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal masuk tipis banget, bandar asing kembali jualan. Nah, tipikal kios masuk keluar masuk ini terus ya. Dan dia kemarin di netral, yang beli ada MK, YB, YPYJ, yang jualan AK, XAPD, BK. Oke, untuk kios sendiri ini kalau kita coba tarik lumayan 8% sehari. Nah, jadi untuk kios ini masih tertahan di MA 200. MA 200 statusnya saat ini sebenarnya potensi double bottom. Ya, potensi double bottom dengan targetnya kalau ini break potensinya nutup gap. Nah, kalau ini break kios, cuma kios memang di 465 ini agak kurang ya. 464 ya. 464 ini agak kurang nih, kurang kuat terus, jadi selalu ketahan di 464. Sama kayak asa, kios mungkin bisa ditektokin. Kalau kelihatan nggak kuat ya udah jual ya, tapi kalau kuat ya di trailing stop aja, dipasang lah, dikawal terus ya. Jadi kalau beli saham kayak gini dikawal gitu, jangan ditinggal, karena kan dia modelnya suka bikin rambut. Nah itu bisa dimanfaatin sebenarnya, entah 2% 3% ya lumayan kan untuk tektokan ya. Kios support terdekat ini masih di 420 lah, 420 support terdekatnya. Atapnya 464. Nah ini masih potensi rounding, masih bisa naik ya, seperti itu ya untuk kios. Lanjut selanjutnya ada Aksio. Aksio ditutup di harga 300 dengan perubahan harga positif 4,17%. Kalau kita lihat dari volume, kemarin muncul volume spike lagi, bandar lokal ini masuk, bandar asing lanjut masuk, luar biasa ya. Jadi dia di sini distribusi kecil-kecil, tapi ya dia ada akumulasinya. Aksio terakhir ini dia di small akumulasi, yang beli AK, YB, LJPS, yang jualan PD, ZP, INGR, ZR ya. Nah ini AK lampungnya luar biasa, tapi sisanya ya hampir sama ya. Baik, Aksio nih udah naik kena guyur ya, kena guyur sama PD. Dan kalau kita lihat dia memang masih di dalam tracknya ya, masih di dalam tracknya, tapi secara pattern juga dia potensi ngebuat triple bottom ya, triple bottom. Kalau ini break Aksio potensi bisa ke 330 seperti itu ya. Di pucuknya si siapa, pucuknya hari ini, dan ini ya hari ini sudah tercapai sebenarnya ya kan. Nah tapi kita lihat ya masih bisa atau enggak, karena ini akumulasinya gede ya, harapannya memang masih bisa breakout, karena AK juga punya di 310 gitu ya. Ini triple bottom. Kalau break dari 302
tutupan di atas 302, ini harusnya menarik untuk aksi seperti itu ya. Untuk ASIO seperti itu ada resisten di 314, support terdekat 290 dan 280-an. Lanjut selanjutnya ada SGR. SGR tutup di harga 880 dengan perubahan harga minus 0,56%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih di bawah volume MA, bandar lokal masuk tipis banget. Ini distribusinya kencang ya SGR, dan bandar asing mulai masuk tipis-tipis, tapi tipis banget. SGR dia netral, yang beli ada AK, SQ, EPCC, yang jualan YP, PD, XCBK. Ini AK nampung punya YP, ya sisanya kecil-kecil lah, sama-sama ya. Dan volumenya terlihat kecil banget. SGR juga dia ketahan di sini, sempat ketahan di mana? Supportnya di 900, cuma ya jebol juga. Kalau udah seperti ini gimana? Ya berarti ini breakdown. Kalau breakdown, kita cari next target. Ya, next target. Next target bisa ke 790. Di 790 juga dulu area resistannya dia nih, dan support ya kan. Nih. Ya. Bentar, saya garisin. Apakah akan ada pantulan di sini ya kan? Nih ya. Ini areanya dia juga. Tapi ya memang belum tentu ke sini sampai ada candle pembalikan arah gitu kan. Cuma kalau udah modelnya udah jebol support, ya bisa lanjut kayak gini ya. Jebol support ya kan, nggak ada candle pembalikan arah, ya lanjut turun seperti itu ya. Dan ini ya masih dead cat pun sih, naik turun, naik turun, naik turun. Nah sampai mananya ya, ini coba di sini karena jebol support seperti itu ya. SGR di 790 sampai 800 lah, coba dilihat nanti SGR. Lanjut selanjutnya AGRS. AGRS ditutup di harga 112 dan perubahan harga positif 2,75%. Kalau kita lihat dari volume ini setelah ramai ya, ini ya turun lagi dan volumenya sepi. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing juga masuk tipis. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli GR, BQ, INXA, yang jualan YP, CP, KKSQ. Ini GR, BQ, akumulasinya cakep, dia GRS, dan ya RGRS masih ketahan sama MA20, nggak bisa di breakout. Dan ini penannya makin lama makin sempit ya. Dari sini nih penannya makin lama makin sempit. Kenapa? Ya patokannya di 100, penan di 110, 109 ini gitu ya, dengan penan di sini. Nah ini makin sempit. Kalau dia breakout ya harusnya memang bisa up kalau berdasarkan teknikal ya. Nah, dan di sini ini kan dia akumulasi nih. Ada akumulasi, dia buang barang dikit, mungkin jualan di sini gitu kan. Nah, ini harusnya bisa lanjut up naik. Nah, secara nggak langsung ini nanti potensi dia bikin inverted head and shoulder juga nih. Kalau dia bisa sampai ke 118, ya, kalau dia bisa sampai ke 118, potensi inverted head and shoulder. Kalau dia sampai ke 118 ya, kalau dia sampai ke neckline ya gini. Nah, ini kan terlihat ya, kalau di gambar terlihat ya. Nah, ini dia. Nah, inverted head and shoulder berarti ada targetnya. Ya bisa sampai ke 132-an lagi. Nah, ini targetnya dari support sebelumnya. Gitu ya. Ini juga atap kan dulu. Seperti itu ya untuk AGRS.
Ini cukup menarik, spekulasi harusnya bisa nih di sini. Tapi ya batas resikonya udah tahu nih cut loss di mana. Oke, seperti itu untuk AGRS. Selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1830 dengan perubahan harga positif 3,39%. Kalau kita lihat dari volume, dia sama dengan volume MA. Bandar lokal masuk lagi setelah jualan kemarin. Bandar asing masih terus jualan. Kalau kita lihat, Harum hari ini kemarin ya di big akumulasi yang beli AZZP AIBK, yang jualan CSYP BBOD. Nah ini untuk CS-nya distribusi, tapi yang nampung emang mantep banget ini. Ya Harumnya nampung mantep. Dan ya masih bisa naik, masih bisa. Karena ini kan dia ada panelnya ya, jalurnya. Nah ini harusnya masih bisa lanjut. Oke, yang Harum gimana? Ya plan masih sama lah. Ya plannya kan masih swing untuk Harum. Jadi silakan bisa dipakai kalau untuk teman-teman di stock dictionary. Nanti saya share ulang ya Harum ini. Dan kemarin udah hit TP1, cuma memang agak loncat ya. Ada yang dapat atau enggak? Nah ini bisa kembali re-entry. Potensinya masih swing up untuk Harum. At least harusnya bisa sampai ke 1945 lagi, ini harusnya masih bisa. Kalau break dari situ, wah itu udah luber, Harum luber. Ya, cup and handle kan. Luber dia kalau bisa sampai situ. Ya, seperti itu ya untuk Harum. Supportnya berarti 1750 untuk Harum. Lanjut selanjutnya Aces. Aces ditutup di harga 675 dengan perubahan harga minus 1,46%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga menipis di bawah volume MA. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing jualan tipis. Tapi ini kemarin sempat jualan gila ya, 61 miliar totalnya. Ini ngeri, ini tanggal 5 September. Baik, Aces terakhir dia netral. Yang beli ada ZP, YP, RXPD, yang jualan BK, YU, DP, DXCC. Ini emang DP beli sendiri ya, nampung sendirian dia. Sisanya ya kecil-kecil. Oke, kita lihat ya, saya penasaran nih. 5 September ini ngeri juga nih. ZP, YU, AK. Ya nampung yang kecil-kecil nih. Ya, jadi yang nampung retail NI, YP, PD, CC ini retail semua nih. SQ, bandarnya jualan. Tapi ini udah ada bandar masuk lagi untuk Aces. Kalau dilihat dia sebenarnya potensinya double bottom. Ini ya. Potensinya double bottom dia. Targetnya gimana? Oh, targetnya cukup jauh nih. Nah, targetnya bisa ke sini. 905 ya. Targetnya bisa ke situ nih. Kalau ini dia konfirmasi ya, dan di sini ada gap. Jadi masih ada potensi nutup gap. Ini Aces akumulasi di sini. Dia buang barang ya, mungkin cut loss juga ya. Ya semoga masih bisa naik lah. Dan ini konfirmasi untuk double bottom harusnya masih bisa. Dari Fibonacci, nah, ya masih bisa lah. Batas terakhirnya itu cut loss di bawah 650. Baik, untuk kaca seperti itu, lanjut selanjutnya ada Ruiz. Ruiz ditutup di harga 242 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis setelah ada volume tinggi. Tapi bandar lokal masuknya semakin besar,
bandar asing juga masuk. Nah ini asingnya belum keluar malah ya, masih masuk terus di Ruis ini. Dia terakhir di big akumulasi yang beli YP, PD, DROD, yang jualan EP, BQ, XLCP. Ini kalau kita lihat asing for flow-nya ya naiknya karena asing nih. Oke, nih ya ini jualan terus untuk bandar lokalnya. Nah, Rui sendiri kalau kita lihat secara teknikal dia sebenarnya ini lagi retest ya. Retest resisten di area orange ini. Ini dia sebelum-sebelumnya nih area resistennya dia juga. Ya, tempat dia konsol di sini, ini area resisten, ini juga nyentuh dia gagal. Jadi ini areanya dia. Jadi kalau si Ruiz selama bertahan di atas 238 ini masih bagus. Ya, untuk Ruiz. Dan kalau dilihat kan karena ada akumulasi harusnya masih bisa up, swing up. Ya ini kalau kita mainin rounding ya. Mainin rounding, nah ini target udah kecapai nih sebenarnya nih. Cup and handle gitu kan. Nah nih udah kecapai ya kan. Nah ini kalau dia swing up targetnya gimana? Targetnya ya dari roundingan sini aja, roundingan sini ke necknya sini kan ya, bisa ke 290 pas Fibonacci ya, pas area Fibonacci seperti itu untuk Rusia. Support terdekat 238, selama dia nggak jebol situ masih oke. Dia bisa swing up lagi ke 290. Lanjut, selanjutnya ada BERT ditutup di harga 1450 dan perubahan harga minus 0,68%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini kembali masuk 2 hari, bandar asing masih lanjut distribusi. Tetapi ini akumulasi di sini dibuang kayaknya di sini ya. BERT dia di small akumulasi, yang beli LG, PD, XLMG, yang jualan BKYU, DRCC. Nah ini BKYU ditampung sama LG dibantu PD ya, harusnya cukup menarik. Dan ya ini bisa dibilang retest ya, retest resisten. Ini neckline-nya di sini kan. Nah, kalau kita lihat secara sesama nih, nah kan nih BERT. Jadi BERT gimana? Nah dia potensi cup and handle, sekarang posisinya breakout, cuma ketahan dengan MA20 dan MA200 ya kan. Nah ini yang cukup rawan, apakah kuat? Karena apa? Satu ya, ini ada MA20 200, dan yang kedua ada penan downtrend lainnya dia zaman bahala, dan ini ketahan gitu. Dan satu lagi, ini dia kemarin potensi double top ya kan, neckline-nya di sini 1490, bisa patah atau enggak itu tergantung dia sebenarnya. Nah dengan targetnya harusnya di sini ya, tapi kalau BERT nggak bisa di atas ini, garis yang ini ya, yang saya tebelin tadi, yang saya buat jadi titik ya, nggak bisa naik ke sini. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena berarti masih ngelanjutin double topnya dia. Targetnya nih ke sini nih, 1220 ya kan, ini pas areanya dia juga nih. Nah ini loh gitu ya. Nah mau spekulasi baik gimana, karena breakout cup and handle bisa sih, harusnya bisa. Kenapa? Karena ya ada yang akum ya, dan volumenya sudah membaik setelah diakum itu. Ini memang agak berat dan agak riskan, cuma
Kalau dia berhasil jebol, wah itu Bird harusnya bisa lanjut naik ke sini. Ini dari apa, Pak? Ini dari target di sini. Gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi harusnya masih bisa balik lagi. At least 1600 ini harusnya masih bisa kesentuh. Ya. Baik, seperti itu untuk Bird. Lanjut selanjutnya ada The Gig. The Gig ditutup di harga 118 dan perubahan harga positif 4,42%. Kalau kita lihat dari volume, dia cukup tinggi hari ini. Bandar lokal jualan setelah 2 hari masuk. Bandar asing juga jualan setelah kemarin masuk. The Gig dia di small distribusi, yang jualan YPCP, YCBK, yang beli AOKK, GRPD. Oke, The Gig kondisi juga sama. Dia masih tertahan downtrend atap ya, downtrend atapnya nih yang bawah, tapi ini yang atas kan dia masih di sini. Ya, dia melebar. Nah, kalau dia bisa breakout, ini cakep banget sebenarnya. Karena apa? MA20-nya sudah mulai crossing dengan MA60, ya kan? Candle terakhir dia nge-breakout MA20 dan MA60, serta ya downtrend ini sebenarnya ke breakout. Nah, cuma kita kan masih butuh konfirmasi. Dan dia breakout resisten di 114. Ya, dia breakout resisten di 114. Nah, ini ya, breakout juga di 118. Jadi The Gig harusnya masih bisa lanjut naik. Paling nggak menguji ke 126. Kalau The Gig seperti itu, ya ini ada penanya nih. Nah, mantulnya di sini. Ya 126 dulu lah. Harusnya bisa. Ya, seperti itu untuk The Gig. Supportnya di mana? Kalau kondisi saat ini supportnya cut loss di bawah 107. Jauh ya. Jauh. Atau ya 114. Biar apa? Jebol sini ya biar nggak ketarik turun lagi. Seperti itu untuk The Gig. Lanjut selanjutnya ASI. ASI ditutup di harga 6.775 dan perubahan harga positif 1,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih menipis. Bandar lokal masuk, bandar asing masuk lagi cukup besar ya, 58 miliar. Kalau kita lihat ASI dia di big akumulasi, yang beli KZCS, TPCC, dan jualan PDBK, ZPYP. Jadi PDBK, ZP ini tag yang profit ditampung sama KZ dan CS. Ya, ini untuk stock dictionary ini kemarin nih ya, Rekom ya. Rekom kita beli area sini, saya sudah sampaikan ke teman-teman, dan ternyata ya langsung hijau. Nah, cuma pas saat trading saya cek dia udah nyentuh 6.800 ya. Cuma di sini belum nyentuh. Ya jadi nanti coba saya revisi ya. Kita belum nyampe TP1, TP1 kita di 6.800-an ya. Sampai up. Nah, ini masih potensi swing up. Harusnya kalau dia berhasil masuk, dilihat sih besok. Dilihat kalau 6.800 ini nggak jebol, ya dia bisa masih potensi turun lagi. Tapi at least kita bisa manfaatin pantulannya ini untuk ambil profit, gitu ya. Nanti saya revisi dulu. Dan untuk ASI, sekali lagi ya, ini ada target penurunan dari penannya sebenarnya di 6.500-an. Kalau dia besok bisa kembali masuk ke area 6.800 ini, ke area penan, ya berarti ini bisa bilang patah targetnya. Tinggal nanti dia waving lagi gitu. Tapi kalau dia nggak berhasil naik, ya potensi untuk lanjut turun dulu, muji lagi gitu. Kan di sini kan dia buat nih, udah bikin low high low high low, bisa seperti itu ya untuk ASI. Jadi
Tapi kalau mau yang disabar ya, mau untuk jangka panjang, ini mah masih aman. Akumulasinya masih gila-gilaan ini. Asik ya, dan bandar asing ini perlu diingat, di sini dia banyak juga barangnya nih. Ya, seperti itu ya untuk ASI. Supportnya di 6.500, resisten terdekat 6.800 dan 7.050. Lanjut selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 1.200 dengan perubahan harga positif 1,27%. Kalau kita lihat dari volume, dia udah membaik nih volumenya, udah di atas volume EMA lagi. Bandar lokal masuk, bandar asing masih terus masuk. Nah kalau kita cek dari pada detektor, dia di big akumulasi, yang beli IF, AK, MGAO, yang jualan YPDXPGKI. Ini Raja saya sampaikan kemarin ya di video, dan saya juga sampaikan di grup. Ada yang nanya, Raja gimana Pak? Raja break 1070, potensi lanjut ke 1200, at least muji ke 1150-nya saya bilang kan. Dan ya puji Tuhan, breakout. Breakout. Dia retest, sempat retest sekali. Ini Raja menarik ya, karena dia udah swing up dan jebol resisten. Nanti akan jadi watchlist ya. Terdekat target bisa ke 1300 untuk Raja. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan swing up-nya dia terakhir dulu nih di sini. Ya, swing up terakhir. Nah, kalau dia swing yang di sini lagi ya, roundingnya dia di sini dipakai, wah ini cukup jauh nih Raja. Bisa sampai ke 1000, ya ini 1300 masih sangat mungkin ya. Dengan swing up terakhir berarti bisa sampai ke 1645. Seperti itu. Ya, untuk Raja. Terakhir ada Inco. Inco ditutup di harga 6175 dan perubahan harga minus 0,40%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan tipis. Inco dia di big distribusi, yang jualan PD, ODBKYU, yang beli DR, AK, NIYP. Ini PD distribusinya cukup besar, yang nabunginnya kecil-kecil. Oke, Inco ini ya, kita juga lagi main swing up di Inco. Ini ada gap, dan kemarin nutupnya belum selesai ya, ada kemungkinan ini akan lanjutin nutup gap dulu. Nah, tapi selama tutupannya nggak di bawah 6.000, harusnya Inco masih aman ya. Dan ini kalau mau ngomongin gap, Inco banyak banget ini gapnya yang harus ditutup. Jadi ya semoga aja ini udah nut segini dulu gitu kan, kita lanjut swing up dulu. Kenapa ya? Karena ini potensinya masih cup and handle secara big views. Oke, potensinya masih cup and handle secara big views. Tapi kalau misalnya dia gagal naik nih ke sini, ya dia drop, dia ke sini, nah ini turun lagi ya, potensi double bottom di sini di views kecil gitu ya. Tapi harusnya enggak, dan ya pokoknya tetap trading plan lah ya, di bawah 6.000 lepas dulu, karena bisa nyampe ke bawah lagi nih, nanti berat naiknya. Dan ini ya, ini udah masuk area 2 beli, harapannya kalau pas kayak gini bisa dibeli gitu ya area 2-nya. Kenapa ya? Biar average down, ada tarikan kayak gini udah positif nih. Ya tergantung sih Bapak Ibu belinya gimana. Kalau di sini belinya 200 lot, di bawah cuma 10 lot, ya nggak akan positif. Tapi maksudnya kalau belinya piramid, area buy 1 lebih besar daripada buy 2, ya pasti udah positif. Target masih ke sini ya, 6.300, 6.400. Inco resistennya.
Seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih untuk supportnya untuk channel Stock Dictionary. Semoga selalu bermanfaat dan bisa menjadi guidance bagi Bapak Ibu di pasar saham. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.